Hari ini kita akan belajar sebuah tema, 3 berkat pengucapan syukur. 3 berkat pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami bersyukur. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah satu-satunya tolok ukur standar dalam iman, dalam moral, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan. Roh Kudus sekali lagi mengiluminasi, mencerahkan pikiran dan hati kami, supaya kami bukan saja menjadi orang-orang yang mendengar firman, tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai putri yang menerjemahkan, Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh mendarah daging, masuk ke dalam jiwa kami. Dan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9, kemudian ayat ke-19. Surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9, kemudian ayat 19, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Suatu kali Noni yang masih berusia kira-kira 5-6 tahun, dia duduk dekat dapur mamanya bekerja. Dia lihat mamanya bekerja dan dia duduk dekat situ, dekat mamanya sambil perhatikan mamanya mungkin cuci-cuci sayur, beres-beres mau masak. Dia lihat, kok di rambut mamanya ada beberapa rambut putih yang naik ke atas. Berdiri gitu ya, saudara, ibu-ibu yang sudah punya rambut putih kadang-kadang suka berdiri gitu. Lalu dia bingung tanya, Mama, kenapa di kepala Mama ada beberapa rambut putih berdiri? Lalu mamanya senyum-senyum dan mengatakan, Noni, kalau kamu itu ya nakal dan gak say sorry, kalau kamu itu Mama udah kasih makan enak, kamu gak say thank you, ya, gak bilang terima kasih, itu rambut putih akan muncul satu. Nah, jadi kalau kamu sering-sering nakal, munculnya lebih banyak. Sering-sering gak terima kasih, munculnya lebih banyak. Noni diam aja, dia mendapatkan inspirasi baru hari itu. Setelah diam sebentar dia bilang, Mama, kenapa rambut Oma putih semua? Ini contoh saudara yang disebut dengan salah mendidik, salah pendidikan. Kalau saudara salah mendidik itu bisa menjadi bumerang yang bisa menyerang diri sendiri maupun membahayakan orang yang saudara mau didik. Contohnya misalnya dalam pengucapan syukur, ada orang bilang, aduh Yos belajar mengucap syukur, memang sulit, tapi lihatlah, kamu jangan mengeluh soal sepatu. Lihat mereka yang tidak punya kaki, maka kamu bisa bersyukur. Jangan mengeluh soal makananmu. Lihat mereka yang tidak punya makanan, kamu harus tahu bersyukur. Ya. Jangan mengeluh soal pekerjaanmu, walaupun nggak naik gaji-gajinya, nggak naik-naik terus. Bosmu pelit, jangan mengeluh, bersyukur sebab apa? Lihat itu mereka yang nganggur banyak sekali. Saudara pernah begitu nggak? Dapat ajaran begitu nggak? Jadi dengan membandingkan dengan orang lain, melihat orang lain, kita mulai bisa bersyukur. Ya, jangan mengeluh kalau kamu nggak bisa beli kacamata Ray-Ban.
Kenapa? Ada orang yang nggak punya mata. Jadi ada yang lebih susah. Bagus gak ajarannya? Kelihatannya benar ya, tapi salah saudara. Ini salah pendidikan. Ya. Ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain, baru mengucap syukur, melihat penderitaan orang lain bersyukur, itu namanya salah syukur. Saudara bersyukur di atas penderitaan orang lain. Saudara bersyukur karena melihat kesusahan orang lain. Itu tidak tepat. Ya. Tadi firman Tuhan dalam ayat pembimbing mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sulit mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Segala perkara, itu yang diajarkan Tuhan. Ayat pembimbing itu ditulis dalam bentuk perintah. Mengucap syukur, lah. Lah itu perintah, artinya apa? Gak bisa ditawar. Mengucap syukur itu bukan optional, bukan pilihan. Ya. Gak bisa ditawar, gak bisa ya atau tidak. Bukan sebuah himbauan, ya, usulan supaya kamu mengucap syukur. Bukan, tetapi sebuah perintah yang bersifat mutlak diberikan oleh Tuhan di situ. Bukan situasional. Oh, kalau saya lagi begini bisa mengucap syukur, lagi begitu gak bisa, lagi susah gak bisa, lagi senang bisa, bukan. Gak situasional, tapi secara mutlak. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kenyataannya susah. Bagaimana bisa mengucap syukur senantiasa di dalam segala situasi, segala perkara, segala waktu, segala tempat? Sulit, memang tidak mudah saudaraku. Tapi kenapa sulit itu menjadi pertanyaan. Ayat ke-6 tadi Filipi pasal 4 memberi kita jawaban. Karena ada kekhawatiran. Mengapa kita tidak bisa bersyukur senantiasa? Karena ada kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu konteksnya. Karena ada khawatir, kita mulai merasa, aduh gimana ya, saya gak lebih baik nih dari orang. Ya, jadi kita mulai berpikir, kita mau banding-bandingin nih, saya mau lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih maju dari orang lain, lebih cantik dari orang lain. Waktu kita memikirkan itu, kita mulai khawatir. Dan itu membuat kita tidak berterima kasih. Mungkin menjadi apa? Menjadi iri hati, kalau bandingkan sama yang lebih hebat, ya, atau menjadi serakah. Dan kita tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang sudah ada. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri. Kita merasa kita tidak bisa bersaing. Ya, merasa tidak cukup apa yang Tuhan kasih. Dan kita mulai khawatir, gelisah, dan takut. Sebenarnya saudaraku, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita. Ketika kita punya hati dan praktek tingkah laku yang mengucap syukur. Sebab mengucap syukur adalah kualitas hati yang paling tinggi. Yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Nah, berkat-berkat apa saja yang Tuhan janjikan, hari ini minimal kita akan belajar 3 berkat dari teks yang sudah kita baca. Yang pertama, berkat damai sejahtera. Itu yang pertama. Ayat ke-7, kemudian ayat 9b tadi, ya. Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau saudara punya hati yang makin mengucap syukur, makin tahu berterima kasih, maka Tuhan akan makin menambahkan damai sejahteranya yang melampaui pikiran kita. Nah, damai sejahtera Tuhan itu mengalahkan tadi kekhawatiran, iri hati, serakah, tidak tahu berterima kasih, itu dipatahkan oleh damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu menghasilkan ketenangan jiwa. Menghasilkan kepuasan jiwa. Menghasilkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Saya ingat waktu Gus Dur masih menjadi presiden ya, mantan presiden kita, dia itu presiden yang paling suka guyon. Ya, suatu hari waktu itu Indonesia lagi krisis di bawah pemerintahan dia, lalu dia tanya kepada Clinton, presiden Amerika, kenapa sih Amerika bisa sukses terus, maju terus, rahasianya apa? Kenapa sih Indonesia kayak kita itu gak maju-maju? Clinton senyum kemudian bilang sama Gus Dur, Gus Dur, ya mungkin dia panggil, Dur. Di Amerika itu punya Johnny Cash, jadi ada cashnya. Di Amerika itu punya Stevie Wonder. Jadi Amerika itu wonder. Dan di Amerika itu juga punya
Bob Hope, itu semua top-top tuh ya. Terkenal. Amerika punya Cash, punya Wonder, punya Hope. Indonesia kenapa gak maju-maju? Kamu gak punya Cash. Kalian gak punya Wonder, gak punya Hope. Wah, wartawan dan hadirin ketawa. Ya. Gus Dur diam aja cengengesan. Tapi dia tenang. Kemudian dia jawab, si Clinton. Dia bilang, hey Clinton, memang Indonesia gak punya Cash, gak punya Wonder, gak punya Hope. Tapi ingat, di Indonesia banyak sekali yang namanya untung dan selamat. Dan itu lebih penting dia bilang. Dan itu yang membuat Indonesia bisa tetap bertahan dan bakal sukses. Sebab kita untung terus. Ya, dan selamat. Wah, sekarang giliran semua hadirin tepuk tangan lebih kenceng. Wartawan juga. Saudara, ini hanya guyonan. Ini namanya filsafat Jawa, saudara. Filsafat Jawa itu saudara tahu ya. Filsafat untung namanya. Udah tabrakan, kaki patah satu, untung patah satu, gak patah dua, ya kan? Nanti udah kejadian bencana mati, untung dia mati. Kalau gak mati, menderita terus, ya kan? Jadi untung terus. Gak pernah rugi. Filsafat Jawa. Tapi bicara untung, sebenarnya orang Kristen lebih untung bukan? Lebih besar keuntungan orang Kristen sebab kita tahu dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus. Kita tahu Yesus mati bagi kita, bangkit bagi kita. Pasti kalau mati itu masuk surga, jamin. Untung. Ada untung, ada selamat. Lebih besar dari filsafat untungnya Jawa. Dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Jaminan hidup kekal itu memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Memberikan kepuasan dan ketenangan dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita lebih banyak mengucap syukur. Lebih banyak mengucap syukur, Tuhan akan lebih banyak mencurahkan damai sejahteranya. Dan itu fondasi, dasar dalam hati pikiran saudara untuk bisa mengucap syukur senantiasa. Amin? Amin? Good. Kalau amin aja gak kuat, saya ragu damainya. Yang kedua, berkat kekuatan, ayat 9b. Ayat 9b, berkat kedua itu, ya, itu adalah kekuatan sorgawi. Lebih besar dari berkat pertama. Kenapa? Sebab ayat 9b mengatakan bahwa pribadi Allah dalam Yesus Kristus yang memberi damai sejahtera itu menyertai. Nah ini, menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kalau disertai Tuhan itu kekuatan terbesar. Melampaui kekuatan manusia, kekuatan senjata, kekuatan apapun di bumi. Kalau Tuhan menyertai, itu ada kekuatan sorgawi yang tak terkalahkan oleh apapun. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan seluruh surat ini dalam penjara. Dan pasal 4 ayat 13, kita gak baca tadi, Paulus mengatakan segala perkara, susah, senang, lancar, macet, dianiaya, menderita, dan berbagai macam hal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Itu jauh melampaui damai tadi, sebab pribadi Yesus Kristus sendiri menyertai selama-lamanya. Itu sebabnya di ayat ke-8 kemudian Rasul Paulus menghimbau orang Kristen untuk tetap bersukacita dan memikirkan hal-hal yang positif. Hal yang positif taruh di pikiran. Jadi akhirnya, itu konklusi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu, taruh di sini. Change your mind. Fill your mind, isi pikiran saudara dengan hal-hal yang baik, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang patut dipuji. Buang segala pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, pikiran yang najis, pikiran yang merusak, pikiran yang ingin membalas dendam, sakit hati, kepahitan. Buang semua itu, kuncinya di sini yang membuat saudara sakit. Pikiran saudara, pikirkan itu. Izinkan saya tanya, apa isi pikiranmu selama ini? Pikiran dan hati yang mengucap syukur adalah pikiran yang positif, walaupun dalam penjara. Paulus menulis itu. Sehingga Filipi disebut
the love letter of Paul, surat cinta dari Rasul Paulus. Semua surat Paulus, inilah surat yang terindah. Oh memang kalau rasanya dikhotbahkan gampang, tapi dipraktekkan susah. Tapi kalau melihat penderitaan Rasul Paulus, kita tahu Tuhan memampukan dia untuk tetap bersukacita dan bersyukur di tengah-tengah penderitaan di dalam penjara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Mungkin waktu saudara menghadapi sakit, itu cukup lama, gak sembuh-sembuh, memang sulit. Ketika di PHK, gak punya kerjaan lama, ya, cash makin menipis, sulit mengucap syukur. Ketika bisnis bangkrut, jatuh miskin, anak cacat, kekasih mati, suami istri konflik, relasi keluarga pecah, rumah terbakar, bencana alam, krisis, peperangan, dan berbagai kesusahan. Itu membuat kita sulit mengucap syukur dalam segala hal. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Sebab kekuatan yang Tuhan berikan itu, pribadi Kristus itu sendiri akan memampukan kita, orang-orang Kristen, untuk tetap bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur. Saudara percaya itu? Amin. Ada contohnya seorang ibu, seorang wanita di New York. Di kesaksian yang sungguh terjadi, dia tulis pengalamannya. Dia itu ingin maju dalam karir menyanyi. Tapi karena banyak saingan, dia dijegal, dia difitnah, dia dijatuhkan. Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Ya, dia punya 2 orang anak. Anak yang pertama itu cacat, anak kedua retarded. Dia beli sebuah rumah, tinggal sama anaknya. Gak lama kemudian rumahnya kebakaran. Karir gagal, 2 anak tidak sempurna, rumah terbakar. Sebenarnya dia punya banyak alasan untuk mengeluh, untuk marah sama Tuhan, ya, untuk kecewa, untuk putus asa, untuk tinggalkan Tuhan. Dia punya alasan itu, tapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap bertahan, ya. Dia tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan, belajar beriman kepada Tuhan. Akhirnya dia ke Eropa, ikut lomba nyanyi. Dia juara di Eropa. Di Amerika dijegal, dia ke Eropa, dia berhasil juara di sana. Namanya mulai naik, dia kembali ke New York. Memulai lagi karir di sana dan dia terpilih menjadi direktur New York Opera. Nama wanita itu adalah Beverly Sills. Terkenal sekali. Dia menjadi direktur New York Opera yang sangat bergengsi. Ini kalimat yang dia bilang dalam tulisannya. Saya sangat sedikit, bahkan tidak mungkin untuk sukses dan bersyukur. Tapi aku memilih untuk tetap bersyukur. Sebab pribadi Tuhanku Yesus jauh lebih besar dari apapun. Maka semua masalah di dunia ini menjadi lebih kecil. Waktu kamu melihat Tuhanmu besar, semua masalah di dunia ini menjadi kecil. Waktu kamu melihat masalah kecil menjadi besar, kamu tidak punya Tuhan. Sebab Tuhanmu yang maha besar itu entah kau taruh di mana. Bukan di hatimu, bukan di pikiranmu. Ini kuncinya. Hati dan pikiranmu harus diisi dengan pribadi Tuhan. Yang melampaui segala persoalan penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini. Amin. Itu sebabnya tetap bersyukur. Tetap memuji Tuhan. Tetap setia beribadah. Tetap meninggikan nama Dia. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menyerang pikiranmu dan hatimu. Tapi isi dengan sesuatu yang baik, yang benar, yang indah, sedap didengar, yang mulia, dan membesarkan nama Tuhan. Saya tidak tahu masalahmu hari ini. Mungkin lebih besar dari Beverly Sills. Tapi kalau Beverly Sills pernah ditolong Tuhan dan mampu, Rasul Paulus pernah ditolong Tuhan dan mampu melewati semua. Tuhan Yesus pun mampu menolong saudara. Amin. Tetap kuat, tetap bertahan. Apapun masalahmu, katakan seperti ini. Ya Tuhan, saya bersyukur padamu. Sebab dalam situasi apapun, Engkau tetap tidak tinggalkan aku. Aku bersyukur Engkau Tuhanku yang maha besar. Ajar aku fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bukan kepada manusia yang sifatnya sementara. Kuatkanlah imanku.
Dan berilah aku kemampuan untuk tetap mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mau saudara belajar doa seperti itu? Bukan bersyukur karena masalah, bukan bersyukur karena manusia, bersyukur karena pribadi Tuhan mendampingi kau. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, dan di dalammu, itu kekuatan supranatural yang melampaui apapun di muka bumi ini. Yang ketiga, berkat kebutuhan materi, ayat 19. Berkat kebutuhan materi atau jasmani, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ingat, itu bukan keinginanmu, tapi keperluanmu, kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, Tuhan bukan saja menjanjikan berkat damai sejahtera, bukan saja menjanjikan kekuatan sorgawi, tapi Dia tahu hidup di dunia ini realita, saudaraku. Hidup di dunia ini perlu kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan materi. Tuhan tahu. Tuhan enggak semata-mata memberi kita kebutuhan rohani saja, tapi juga jasmani dan materi. Tuhan tahu itu, dan Tuhan janji, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Jasmani, materi, sesuai dengan kekayaanku dan kemuliaanku. Oh, ini janji yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan tidak biarkan anak-anaknya menjadi pengemis, gak ada. Tuhan tidak biarkan anak-anaknya terlantar, gak ada. Tuhan tidak pernah biarkan anak-anaknya kemudian terbuang, tergeletak, dan tidak bangun lagi, tidak. Anak Tuhan yang asli pasti akan ditopang, diangkat kembali, dan diberkati dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi ingat, berkat materi itu bukan untuk memuaskan keinginanmu atau nafsumu yang mempermalukan nama Tuhan, bukan. Jangan minta sesuatu yang bisa memalukan nama Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala sesuatu untukmu supaya kamu bisa menikmati kepuasan dalam Tuhan, menikmati kebahagiaan dalam Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain. Apapun yang kamu minta, ingat, kalau tidak memuliakan Tuhan, kalau tidak memberikan kepuasan yang sejati di dalam kebenaran Tuhan, pasti tidak dikabulkan. Ya, jadi saudara harus minta juga yang benar. Syaratnya apa? Mengucap syukur senantiasa. Jiwa yang mengucap syukur itu membuat kamu itu kemudian bisa menikmati semua pemberian Tuhan dan kemudian mengelola untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Ada seorang ibu yang butuh mobil untuk keluarganya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia gak mampu beli. Dia juga tidak tahu kapan Tuhan akan kasih. Dia gak pernah mengeluh, tapi itu kebutuhan dia. Dia tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Aneh sekali, suatu pagi ketika dia bangun pagi, dia lihat di depan garasinya, di driveway-nya ada sebuah mobil baru. Dan ada amplop di situ. Ya, tulisannya begini, ini hadiah untukmu, sebab aku sangat mencintaimu. Tanda tangan malaikat Tuhan. Kaget dia buka amplop itu, isinya kunci mobil yang baru. Luar biasa ya, saudara. Ada yang butuh mobil di sini. Bayangkan, you butuh mobil, kemudian bangun pagi ada mobil baru. Wah, luar biasa. Ini masuk koran beberapa waktu yang lalu. USA Today, terjadi di Costa Mesa, California. Kemudian dia pasang sebuah tulisan besar di depan garasinya. Terima kasih Tuhan untuk hadiahnya. Wartawan tanya dia, Bu, apakah Tuhanmu menjatuhkan mobil dari surga? Dia bilang, oh jelas tidak. Tapi aku mau bersyukur kepada Tuhan yang memakai malaikatnya, seseorang, untuk memenuhi kebutuhan saya. Saudara, hati ibu yang selalu bersuka cita dan bersyukur walaupun belum dapat, walaupun belum punya mobil, itu melahirkan karya Tuhan yang ajaib. Kebutuhannya secara materis diberikan secara mujizat melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Saya pengen sekali ada malaikat-malaikat seperti itu ya, bukan satu aja. Luar biasa. Tuhan masih melakukan mujizat di zaman ini.
Tetaplah mengucap syukur dan yakinlah. Minta dengan tulus, dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih, motivasi yang benar, tujuan yang benar. Maka engkau akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Alkitab mengatakan ya bahwa malaikat itu ya masih bekerja, malaikat Tuhan. Kadang-kadang you melayani manusia, Alkitab bilang ya berbuat baik itu seperti melayani malaikat. Tetap berbuat baik. Di Philadelphia ada sebuah hotel kecil, suatu hari tengah malam jam 1 gitu ada sepasang suami istri yang sudah cukup senior, ya kedinginan waktu itu musim salju, sepasang suami istri jam 1 malam ketok hotel itu mau tanya kamar, tapi gak ada kamar full. Nah petugas itu jam 1 malam dia bilang gak ada kamar, ya tapi saya punya kamar sendiri, kalau kamu mau berdua mau tidur, saya pinjemin. Gratis. Wah seneng sepasang suami istri senior itu. Lalu singkat cerita, ya tinggal di rumah di kamarnya si petugas itu sebab dia jaga counter. Diberesin yang nginep 1 malam. Wah besoknya seneng sekali bersyukur, gak usah bayar, mau dibayar pun gak mau. Ya udah, mereka pun pulang. 2 tahun kemudian, pasangan suami istri itu balik lagi ya ke Philadelphia dan kemudian mencari si pelayan hotel itu. Dan ketemu dan dia minta dia tolong kelola sebuah hotel di New York. Menjadi pimpinan CEO-nya. Hotel itu ada di antara Fifth Avenue dan Third Street di New York. Hotel yang sangat mewah dengan menara yang sangat tinggi, namanya Waldorf Astoria Hotel. Rupanya pasangan suami istri itu yang telah ditolong itu, namanya adalah William Waldorf Astor yang kaya raya dengan istrinya. Luar biasa. Alkitab bilang ketika saudara menolong sesama, berbuat baik, kadangkala kamu melayani malaikat. Pasangan senior itu ibarat malaikat bagi si pelayan hotel itu. Dan dia menjadi pimpinan di hotel mewah. Kamu tidak tahu karya Tuhan kapan dicurahkan bagimu. Kamu tidak tahu kapan kuasa dan mujizat Tuhan diberikan kepadamu. Tapi kenapa selama ini belum terima? Jangan-jangan kamu tidak punya hati dan pikiran yang senantiasa mengucap syukur. Jangan-jangan kamu tidak punya pikiran yang jernih dan benar dan baik dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan menghalangi Tuhan bekerja. Amin. Biarlah minggu Thanksgiving ini, Tuhan memurnikan kita semua, saudara dan saya. Hati pikiran kita dibersihkan, dimurnikan. Kita punya motif yang benar. Kita punya tujuan yang benar. Kita punya cara yang benar. Hidup di muka bumi ini menjadi saksinya. Dan kita punya hati yang senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, apapun itu. Termasuk kedinginan, kesakitan, termasuk kekurangan, termasuk kemiskinan, termasuk apapun yang kamu anggap masalah terbesar, itu tidak ada artinya di mata Tuhan Yesus yang Maha Besar. Amin. Jangan menghalangi mujizat Tuhan turun atas saudara. Mari kita terus mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ajar kami bukan saja, ya Tuhan, mendengar firman-Mu. Oh Roh Kudus, berbisik-bisiklah di setiap hati dan pikiran. Murnikan dan jernihkan pikiran dan hati kami. Beri kami motivasi yang benar, yang mengasihi Tuhan dan sesama. Beri kami tujuan yang benar memuliakan Bapa di sorga. Beri kami cara hidup yang benar sesuai dengan firman-Mu. Walaupun kami belum melihat dan mengalami mujizat-Mu, kami yakin Tuhan, Engkau Maha Besar, melampaui segala persoalan, melampaui segala kesusahan dan penderitaan. Ajar kami memegang firman-Mu, melakukan firman-Mu, agar doa kami tidak terhalang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.